Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Ikhwani al-hibbah, nasallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilman wa salahan wa tuqa innahu walidzalika wal qadiru alaihi. Insyaallah kita lanjutkan tafsir surah Al-Mulk. Kita sudah selesai membahas ayat ke-21 di pertemuan sebelumnya. Kita lanjut ke firman Allah, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda, apakah yang mereka jalan dalam kondisi terjungkal wajahnya, terjungkal di atas wajahnya, ahda, apakah mereka ini lebih lurus, apakah mereka ini lebih mendapat petunjuk, amman yamshi sawiya, atau yang jalan dengan tegap ala siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus. Di sini para ahli tafsir memiliki dua tafsir. Yang pertama tentang mukmin dan kafir di dunia. Apakah sama mukmin yang jalan lurus atau orang-orang kafir yang terjungkal di atas wajahnya? Maksudnya apa? Mereka tidak menggunakan akalnya. Orang-orang kafir tidak menggunakan akal mereka, sehingga Allah ibaratkan mereka mukibban yamshi mukibban ala wajhi, berjalan dalam kondisi terjungkal di atas wajahnya karena akal mereka tidak digunakan. Orang-orang kafir selama ini tidak menggunakan akalnya di dunia, sedangkan orang-orang beriman mereka menggunakan akalnya sehingga mereka meyakini dan mereka mengimani akan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana orang-orang yang menyembah selain Allah, orang-orang kafir yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala disembah oleh orang-orang beriman, karena mereka tahu Allah lah yang berhak disembah. Orang-orang kafir justru sebaliknya, karena otak-otak mereka tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Lihat bagaimana orang kafir, ada yang mereka menyembah hewan, ada yang menyembah sapi mereka sembah, padahal di antara kasta terendah adalah sapi tersebut. Tapi bagaimana banyak orang yang menyembah sapi-sapi tersebut? Makanya Allah sebutkan yamshi mukibban ala wajhi. Atau di mana akal orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam? Mereka menyembah Nabi Isa, padahal Nabi Isa sama seperti kita, sama-sama manusia. Hanya saja Allah pilih Nabi Isa alaihissalam dengan risalahnya, dengan nubuahnya. Nabi Isa merasakan sakit, Nabi Isa merasakan kematian nanti. Tapi bagaimana orang-orang tersebut menyembah Nabi Isa alaihissalam? Di manakah akal mereka? Kemudian lihat juga orang-orang Majusi yang mereka menyembah api. Orang-orang yang menyembah api, di mana akal mereka? Padahal mereka yang menyalakan apinya, mereka pula yang memadamkan apinya, tapi mereka sembah api tersebut. Subhanallah. Begitu pula orang-orang yang meyakini bintang-bintang memberikan manfaat dan mudarat, padahal kerjanya bintang hanya ada di malam hari. Kemudian sebagaimana kita sebutkan, tujuan bintang ada 3, itu saja. Tapi mereka menyembah bintang. Di mana akal mereka? Atau orang-orang yang menyembah patung-patung buatan mereka sendiri, tangan mereka yang membuat Tuhan tersebut, kemudian mereka yang menyembah patung itu. Ini di mana akal mereka? Itulah afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amman yamshi sawiyan ala sirat mustaqim. Begitu pula orang-orang yang menyembah orang yang sudah meninggal. Berapa banyak orang-orang yang mereka meminta kepada orang meninggal, meminta kepada mayit, padahal mereka tidak dapat mendatangkan manfaat maupun mudarat kepada diri sendiri. Ketika mereka mati, mereka dibawa, mereka dimandikan, nggak bisa mandi sendiri, sampai mandi sendiri nggak bisa dimandikan. Kemudian ketika masuk kuburan, dibawa, tidak bisa gerak sendiri, dan seterusnya. Tapi kenapa mereka minta kepada orang-orang yang sudah meninggal? Kenapa mereka minta kepada orang-orang yang sudah menjadi mayit? Justru ini adalah perbedaan antara orang-orang beriman dan orang kafir, sampai-sampai Allah sebutkan apa? Yamshi mukibban ala wajhi. Mereka berjalan dengan terjungkal di atas wajah mereka, karena otak mereka tidak digunakan dengan sebenar-benarnya. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, yamshi sawiyan ala siratul mustaqim, karena mereka menggunakan akal mereka sesuai dengan wahyu yang sampai kepada mereka, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kedua tafsirannya adalah di hari kiamat, bahwasanya orang-orang kafir akan terjungkal
Makanya Allah sebutkan uhsyurul ladzina zalamu atau alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Orang-orang kafir yang mereka dikumpulkan ke neraka jahanam dengan diseret wajahnya. Ulaika syarrun makanan wa adallu sabila. Mereka adalah seburuk-buruk tempat dan jalan yang paling sesat. Nah, ini makna yang kedua terkait perbedaan antara orang beriman dan orang kafir. Yang pertama bisa jadi di dunia orang-orang kafir tidak menggunakan akalnya, orang beriman menggunakan akalnya dalam memahami wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sedangkan orang kafir mereka tidak menggunakan akalnya. Yang kedua di akhirat, orang-orang kafir akan tersungkur, dibawa ke neraka, diseret ke neraka dalam kondisi tersungkur, berbeda dengan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah sebutkan ayat berikutnya, qul huwallazi ansya'akum. Katakanlah wahai Muhammad, huwallazi ansya'akum, bahwasanya Allah lah yang menciptakan kalian. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan juga hati. Qalilan ma tashkurun, akan tapi sedikit yang bersyukur. Sungguhnya Allah di sini menetapkan bahwasanya Allah ngasih kalian pendengaran loh. Allah ngasih kalian penglihatan, Allah kasih buat kalian hati. Tapi kenapa sedikit yang bersyukur? Makanya Allah juga menyebutkan alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah jadikan bagi dia kedua mata? Oleh karenanya hendaknya seorang bertakwa atas apa yang dilihat, bertakwa atas apa yang didengar, dan bertakwa dalam seluruh anggota badannya. Makanya di antara doa Nabi SAW, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Ya Allah, berilah manfaat terhadap pendengaran kami, terhadap penglihatan kami, dan kepada kekuatan kami selama Engkau masih menghidupkan kami. Lalu Allah menyebutkan qul huwallazi dzara'akum fil ard. Katakan wahai Muhammad, huwallazi, Allah Subhanahu wa taala lah yang mengembangbiakan kalian di muka bumi. Wa ilaihi tuhsyarun, dan kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan. Kemudian Allah menyebutkan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, dan mereka orang-orang kafir mengatakan, kapan janji Allah jika kalian benar? Kapan apa yang Allah janjikan bila kalian benar? Dan ini ucapan orang-orang musyrikin terdahulu, orang-orang kafir zaman dahulu yang mereka sering menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang mereka menantang, fa'asqid alaina kisafan minas sama' in kunta minas shadiqin. Turunkan kepada kami kisaf, gumpalan dari langit, kisafan minas sama', turunkan gumpalan dari langit, in kunta minas shadiqin, kalau engkau jujur. Di ayat lain juga mereka mengatakan, wa idh qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indik. Ya Allah, ketika mereka mengatakan seandainya ini benar ya Allah dari Engkau, fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama', turunkan hujan batu kepada kami, awi'tina bi'adzabin alim, atau datangilah kepada kami azab yang pedih. Demikian perilaku orang-orang musyrikin yang mereka selalu minta agar turunkan azab kepada mereka, padahal mereka tidak sadar. Mereka enggak tahu bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala telah menanti mereka di akhirat kelak. Kemudian Allah menyebutkan ketika mereka, mata hadzal wa'd, kapan yang dijanjikan? Maka qul, katakan Muhammad, innamal ilmu indallah, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu ada pada Allah Subhanahu wa taala, hanyalah milik Allah. Wa innama ana nadhirun mubin, dan aku hanya sebagai nadhir, pemberi peringatan yang jelas. Sebagai nadhir mubin, pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kalian. Jadi tugas Nabi Muhammad apa? Bukan mendatangkan azab, tapi tugas Nabi Muhammad SAW adalah nadhir, pemberi peringatan, nadhirun wa basyira, pemberi kabar peringatan dan juga pemberi kabar gembira. Sehingga ketika mereka menantang, ilmunya di sisi Allah, Allah yang memiliki ilmu tentang hari kiamat. Kemudian Allah menyebutkan kondisi mereka pada hari kiamat, falamma ra'auhu zulfah, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat tersebut, zulfah, mendekat azabnya, si'at wujuhul ladzina kafaru, maka wajah-wajah orang kafir ini menjadi muram. Si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, dan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, ini azab yang dulu kalian suka minta-minta. Mereka minta, wa yaquluna mata hadzal wa'd, kapan? Kemudian mereka, fa'asqid 'alaina kisafan minas sama', wa idh qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Allah katakan, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, ini yang kalian dulu minta-minta. Begitu azab mendekat, wajah mereka muram,
dikatakan kepada mereka, ini yang dulu kalian pindah-pindah. Kemudian Allah sebutkan, qul ara'aitum in ahlakani Allah. Katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'i aw rahimana. Seandainya Allah membinasakan aku, mematikan aku dan orang-orang bersamaku, atau Allah merahmatiku atau merahmati kami, fami yujirul kafirina min adzabin alim. Itu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir? Orang mukmin maksudnya apa? In ahlakani Allah, Allah mematikan kami, aw rahimana, atau memberikan kami rahmat, maksudnya masuk ke kami ke surga. Sedangkan kafir siapa? Fami yujirul kafirina min adzabin alim. Siapa yang menyelamatkan orang kafir dari azab yang pedih? Di sini seakan-akan apa? Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada nabinya, nggak ada hubungannya kami mati dulu atau masih hidup. Karena kami masih hidup atau sudah mati, di dunia atau di akhirat, Allah tetap akan mengadab kalian. Mau di dunia atau di akhirat, atau kami mati atau kami hidup, Allah Subhanahu wa taala pasti mengadab kalian, akan kirim adab untuk kalian. Qul huwar rahman. Katakanlah, Dia Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih. Aman nabi, yang kami beriman kepadanya. Wa alaihi tawakkalna, dan hanya kepada Allah kami bertawakal. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Maka kalian akan mengetahui siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ini kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan kepada Allah kami hanya bertawakal. Maka di sini sembahlah Allah Subhanahu wa taala, isyarat bahwasanya kita apa? Diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Kalian akan lihat, kalian mengetahui siapa yang ada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Allah sebutkan di ayat terakhir, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra. Katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum, bagaimana in asbaha ma'ukum ghawra, jika air kalian menjadi kering, faman ya'tikum bima'in ma'in. Lantas siapa yang dapat mendatangkan air yang mengalir bagimu? Jika air kalian menjadi kering, siapa yang bisa mendatangkan air yang mengalir? Sebagian mengatakan mana air di sini adalah air Zam-Zam, dan sebagian lagi mengatakan adalah air yang berada di daerah Mekah. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana kekuasaannya, yaitu seandainya air tersebut surut, air tersebut kering, maka tidak ada yang bisa mengembalikan air tersebut atau mendatangkan penggantinya. Nah, semoga yang sedikit yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga dengan ini kita semakin memahami maksud dari surat Al-Mulk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.